Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel para pecinta jejak leluhur sushi. Nah, kali ini saya masih berada di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan, daerah Kebayoran Lama. Nah, ini tepatnya di Jalan Haji Golden. Nah, tadi setelah berziarah ke makam Syekh Sulaiman Barzah, sekarang kita lanjut berjalan di makam Syekh Sulaiman Hatta alias Kumpi Sulaiman Hatta alias Raden Tapak. Yuk kita telusuri makam beliau modern. Ini guys, masuknya gang kecil, masuknya sedulur-sedulur, muatnya cuma motor doang ini. Motor ini pak area pemakaman umum ya. Saya parkir motor di situ, area parkir motor, jadi kepanasan. Nah, apa kebetulan nih sekarang lagi jam 2 lah. Assalamualaikum ya kubur muslim muslimat yang di sini kita sebelum ziarah bisa ambil dulu disediain air dulu. Dulu ya, kebetulan siang jadi kelihatan jelas ya teman warga. Ini dia makam keramat Kumpi Syekh Sulaiman Hatta alias yang Raden Tapak. Ini nanti kalian habis buka gembok lagi ya, cuma pakai model kawat. Assalamualaikum ya, saya bil makom yang Raden Tapak radhiyallahu anhu. Punten. Nah, ini dia. Ya. Makam Karamah Raden Tapak alias Syekh Sulaiman Hatta, Pondok Pinang. Subhanallah ya, beliau sesepuh banget. Beliau lahir di tahun 1523, wafat di tahun 1669, kira-kira 170-an umurnya. Subhanallah. Oke, kita lanjut mendoakan beliau sambil berziarah. Alhamdulillah, setelah berziarah ke makam Syekh Sulaiman Barzah, kami lanjut ke makam Karomah Raden Tapak alias Kumpi Syekh Sulaiman Hatta daerah Pondok Cipinang, yang lahir tahun 1523, wafat 1698. Subhanallah. Jadi usianya 176 ya. Subhanallah. Kira-kira ya 170-an. Allahu Akbar. Nah, ini versinya kalau saya lihat di Google, ada di sini sih makam Karamah Raden Tapak, di Google nggak ada ya. Saya juga bingung apa belum ada yang expose, tapi di Google kebanyakan Pangeran Tapak, bukan Raden Tapak. Makam Pangeran Tapak sendiri ada 3 tempat, ada di Garut, ada di Cirebon, ada di Kelapa Gading. Nah, kalau ini Kelapa Gading kan Jakarta Utara. Nah, di sini Pondok Pinang itu Jakarta Selatan, daerah-daerah Kebayoran Lama.
Jadi ini kira-kira inilah saya alhamdulillah bersama Brian ya menelusuri jejak para leluhur suci, di mana beliau tugasnya selain menyebarkan agama Islam, mereka juga beliau ini melawan penjajah untuk supaya negara kita merdeka, untuk membebaskan, untuk membela rakyat miskin dan fakir miskin. Nah, kita sebagai cucunya, cicitnya dianjurkan untuk mendoakan para beliau-beliau ini yang sudah berjasa melawan penjajah. Beliau-beliau inilah yang berjasa melawan penjajah. Jadi kata Pak Haji Soekarno, janganlah kita melupakan sejarah, karena bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan sejarah. Nah, ini kita sedikit jalan-jalan di lingkungan makam ya. Nah, lingkungan makam. Nah, jadi beliau di tengah-tengah kuburan warga mungkin, atau mungkin juga ada keturunannya, kita nggak tahu sejarahnya. Di sini nggak ada kuncen kebetulan, jadi saya juga bingung mau nanya siapa ini. Yang jelas ini makam, termasuk makam tertua ya, tahun 1500 itu zamannya para Wali Songo. Mungkin juga beliau masih saudaraan sama yang atau Kumpi Sulaiman Barzah yang di Jalan Keramat 1 Pondok Pinang. Jadi kira-kira jaraknya ini 1 atau 2 kiloan lah dari makam yang Kumpi Sulaiman Barzah. Oke. Ya, perlu diingat sedulur-sedulur para pecinta wisata religi, kita sebagai cucunya, cicitnya, janganlah meminta kepada Syaibul Kubur. Kenapa? Karena beliau sendiri nggak suka. Beliau sendiri mengamanahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. So, bagi kalian sedulur-sedulur yang suka berziarah ke makam para wali Allah, para syuhada, para ulama, para orang-orang soleh, ada baiknya kita mendoakan beliau. Bukan kita yang minta didoakan beliau, tapi kitalah yang mendoakan beliau supaya dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat yang banyak, diterangi kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sedulur-sedulur pecinta jejak para leluhur suci, untuk saat ini saya belum bisa menjelaskan sejarahnya makam Eyang Raden Papak alias Syekh Sulaiman Atta, karena sulit sekali ya ditemukan informasinya. Apakah beliau masih keturunan yang Prabu Siliwangi atau masih keturunan orang kerajaan Mataram? Apakah beliau masih saudaraan atau ada hubungannya dengan Syekh Sulaiman Barzah? Makamnya di Pondok Pinang. Apakah beliau adalah Raden Papak ini, apakah sama dengan Pangeran Papak yang ada di Cirebon, Garut, dan Kelapa Gading? Kita nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab.
So, karena ini makamnya tua banget ya, udah 500 tahun lebih. Siapa juga yang bisa jelasin? Bukunya juga nggak ada, bukti sejarahnya juga nggak ada. Apakah ini petilasan? Apakah ini makam? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita hanya sebagai cucunya hanya untuk mendoakan saja, mengingat jasa-jasa beliau, dan jangan minta apapun dari beliau. Itu pesan para kiai-kiai, para guru-guru, jangan minta sama makam, tapi mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sampai di sini saja dulu wisata religi hari ini bersama saya Randy. Insya Allah kita akan telusuri terus jejak para leluhur suci di Jawa Barat, Jakarta khususnya, dan di Nusantara insya Allah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.